Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irwan Sahab, NPM 1821. Saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Habaring Rosampit. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang pengantar studi hukum Islam, di mana hukum Islam ini desain pengampunya adalah Bapak Zulkifli SEI MSy. Nah, sebelum saya memasuki ke penjelasan, terlebih dahulu saya akan memberikan beberapa pengertian, yaitu tentang hukum Islam, syariat, fikih, dan usul fikih. Nah, karena apa? Karena yang keempat ini terpenting terlebih dahulu sebelum kita memasuki pembelajaran, yaitu tentang program studi hukum Islam. Nah, terlebih dahulu sebelum kita memasuki ke penjelasan, di sini kita harus mengetahui dan memahami apa itu hukum Islam, apa itu syariat, apa itu fikih, dan apa itu usul fikih. Setelah kita mengetahuinya, maka dengan mudah kita akan mempelajarinya. Nah, masuk pembahasan yang pertama, di sini saya akan memberikan penjelasan yaitu tentang hukum Islam. Istilah hukum Islam itu berasal dari dua kata dasar, yaitu hukum dan Islam. Nah, jadi dapat diketahui terlebih dahulu yaitu istilahnya berasal dari dua kata dasar, yaitu hukum dan Islam. Terus, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata hukum diartikan dengan satu, yaitu peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat. Terus yang kedua, undang-undang peraturan dasar tersebut untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Nah, terus yang ketiga, patokan kaidah tertentu mengenai peristiwa tersebut. Terus yang keempat, keputusan pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim di pengadilan atau vonis. Nah, jadi ada empat. Nah, di sini disebutkan dalam buku pengantar hukum Islam ini. Terus, secara sederhana, hukum dapat dipahami sebagai peraturan-peraturan atau norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atas norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegaskan oleh penguasa. Kata hukum sebenarnya berasal dari bahasa Arab al-hukum yang merupakan isim masdar dari fi'il kata kerja hakama yakumu yang berarti memimpin, memerintah, memutuskan, menetapkan atau mengadili, sehingga kata al-hukum berarti putusan, ketetapan, kekuasaan, pemerintahan. Jadi wujudnya hukum yang ada yang tertulis dalam bentuk undang-undang seperti hukum modern, hukum barat, dan ada yang tidak tertulis seperti hukum adat dan hukum Islam. Terus kita memasuki penjelasan yang kedua, yaitu syariat. Secara etimologis, lughawi, kata syariat berasal dari kata berbahasa Arab asy-syariah yang berarti jalan ke sumber air. Jalan ke sumber air atau jalan yang harus diikuti, yakni ke jalan yang arah sumber pokok bagi kehidupan. Orang-orang Arab menetapkan istilah ini khususnya pada jalan setapak menuju palung yang tetap dan diberi tanda yang jelas terlihat mata. Syariat diartikan jalan air karena siapa saja yang mengikuti syariat akan mengalir dan bersih jiwanya. Allah menjadikan air sebagai penyebab kehidupan tumbuh-tumbuhan dan binatang, sebagaimana Dia menjadikan syariat sebagai penyebab kehidupan jiwa manusia. Ada yang mengartikan syariat dengan apa yang disyariatkan Allah kepada hamba-hambanya. Terus di sini saya akan menjelaskan yaitu yang ketiga, yaitu fikih. Secara etimologis, kata fikih berasal dari kata berbahasa Arab al-fiqh yang berarti pemahaman atau pengetahuan tentang sesuatu
Nah, terus dalam hal ini kata fikih identik dengan kata ham atau ilim yang mempunyai makna sama. Kata fikih pada mulanya digunakan orang-orang Arab untuk seseorang yang ahli dalam mengawinkan unta yang mampu membedakan unta betina yang sedang birahi dan unta betina yang sedang bunting. Dari ungkapan ini kita kemudian diartikan pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang sesuatu hal. Dalam buku Al-Ta'rifat, sebuah buku yang semisal kamus karya Al-Jarjani, dijelaskan kata fikih menurut bahasa Arab adalah ungkapan dari pemahaman maksud pembicaraan dari perkataannya. Nah, ini pengertian yang fikih. Nah, terus yang keempat yaitu usul fikih. Nah, istilah usul fikih sebenarnya merupakan gabungan kata majemuk dari kata usul dan kata fikih. Makna dari kata fikih sudah diuraikan di atas secara baik secara etimologis maupun secara terminologis. Secara etimologis fikih berarti paham, dan secara terminologis berarti fikih ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat praktis yang digali dari dalil-dalil yang terperinci dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, sedang kata usul berasal dari bahasa Arab al-usul, yaitu isim jamak plural dari kata dasar mufrad al-asul yang artinya pokok, sumber, asal, dasar, pangkal, dan lain sebagainya. Dengan mengetahui makna kata usul dan fikih, dapatlah dipahami makna usul fikih yang sebenarnya tidak jauh dari makna kedua kata yang menjadi usul-usulnya, yaitu dapat yakni dasar atau pokok fikih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.